Mazmur 105. Kita lihat ayat ini. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang suka tinggal di lembaga pemasyarakatan. Saya percaya nggak ada yang suka. Tapi kekristenan itu identik dengan lembaga pemasyarakatan. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus buat, beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain di dunia. Kitab suci kita itu penuh berisi dengan soal pengampunan, soal pembebasan, soal kemerdekaan, penebusan, dan sejenisnya. Lihat, tidak ada kitab suci agama apa saja yang begitu menyatu dengan orang tahanan kecuali kitab suci kita. Semua bicara soal itu. Bahkan saudara kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka ada di dalam penjara begitu banyak. Tidak ada hamba Tuhan seperti Paulus. Lebih daripada separuh umur hidup pelayanannya dihabiskan di penjara. Nah, ada 3 penyebab secara umum orang itu masuk penjara. Secara fakta, yang pertama karena kesalahan diri sendiri. Itu jelas. Yang kedua, karena diajak oleh teman tanpa mengerti. Yang ketiga, karena difitnah. Nah, saudara kita yang ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, mereka itu karena Tuhan. Yusuf karena difitnah, Paulus karena Tuhan. Nah, apapun alasannya, kita dari sini khususnya bagi saudara yang merasa betul bahwa aku ini difitnah, saya anjurkan kepada saudara, jadilah seperti Yusuf. Jangan pernah sakit hati kepada siapapun juga yang menjebloskan saudara ke dalam tempat ini. Kenapa? Karena kita akan belajar dari hidup Yusuf, bagaimana dia mengalami kemenangan dari Tuhan karena dia menyerah, dan dia tidak menyalahkan istri Potifar sama sekali. Padahal dia yang memasukkan Yusuf dalam penjara itu tanpa dia salah. Nah, bagaimana juga kita masih punya harapan. Amin. Apapun juga keadaannya kita masih punya harapan. Mari kita lihat 105 ayat yang ke-17. Kita lihat ayat ini. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa namanya di Alkitab saudara? Yusuf. Oke? Diutusnya. Jadi Bapa di surga yang mengutus Yusuf mendahului mereka. Tapi lihat, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18. Mereka, negara Mesir, pemerintahan Mesir, mengimpit kakinya dengan belenggu. Kalau kita lihat, kita masih jauh lebih enak pada Yusuf. Sudah tidak salah, difitnah, kakinya diimpit dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Di dalam fakta pengadilan Yusuf, dia tidak diadili, tapi langsung divonis seumur hidup. Bayangkan, tanpa pembela, tanpa keluarga, tanpa seorang pun yang dia kenal, seumur hidup vonisnya itu. Alkitab menuliskan di pasal 37, waktu itu Yusuf umur 17 tahun. Kira-kira masuk penjara antara umur 20-21 tahun. Masih sangat muda. Secara logika Yusuf gak punya harapan, hancur sudah. Gak ada yang bela. Potifar, mantan majikannya, itu pejabat eselon 2 dari kerajaan Mesir. Berarti dipercaya oleh pemerintahan Mesir. Fitnahnya tajam sekali. Dia mau memperkosa aku tanpa ampun, tanpa diadili. Saudara, tapi lihat ayat 19. Maka itu kalau setiap kita hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun ada yang difitnah untuk masuk ke sini, ampuni orang-orang itu. Kalau karena kita yang salah, percayalah, pertobatan kita di hadapan Tuhan memulihkan kita semuanya. Nah, lihat ayat 19. Mari kita baca sama-sama ayat 19. Ini firman luar biasa. Ayat 19. Kita lihat Mazmur 105, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Katakan amin, saudara.
Jadi yang membebaskan Yusuf bukan seorang pengacara yang terkenal. Yang membebaskan dia bukan seorang kaya, tapi Tuhan sendiri yang membebaskan dia. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Saudara, kita percaya bahwa satu-satunya hal dalam hidup ini yang paling tidak enak adalah menunggu. Betul enggak? Itu yang paling tidak enak. Nah, saudara menunggu sampai waktu itu tiba. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di negara kita hukum berbunyi, kalau kita baik selama di dalam. Saya selalu berkata kepada semua saudara yang ada di dalam tempat seperti ini, jadikan ini tempat sekolah yang paling bagus. Karena Yusuf itu sekolah. Waktu dia keluar dari penjara, langsung hari itu juga. Tidak pakai screening, tidak pakai training, langsung dari penjara naik ke takhta Firaun. Hari itu juga. Nah, secara fakta, Yusuf itu gelarnya, dia itu bukan S3 ekonomi, dia sudah profesor ekonomi. Karena dia bisa nasihati negara besar seperti Mesir untuk ekonominya nggak kacau bagaimana. Bayangkan lulusan penjara. Satu kali saya diskusi dengan beberapa orang-orang pintar tentang tokoh-tokoh di Alkitab ini yang hidupnya luar biasa. Kalau Yusuf bisa menjadi profesor ekonomi, kita mesti tanya di mana kuliahnya. Ternyata dia kuliah, ini istilah saya temukan, di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan, dan gratis lagi kuliahnya. Nah, ayo kita jadikan tempat ini juga bagi saudara ini tempat kuliah. Oh, kita baca Bilangan pasal 12 ayat 3, ya kita menemukan Musa itu punya gelar orang yang paling lembut hatinya sedunia. Nah, kalau dipikir perguruan tinggi mana di dunia yang gelarnya lembut hati sedunia? Nggak ada itu. Nah, lalu kalau Musa bisa punya gelar seperti itu, dia kuliah di mana? Bilangan 12 ayat 3 nanti saya baca. Di mana dia kuliah? Ternyata dia kuliah 80 semester. Kok bisa? Karena dia 40 tahun di padang gurun itu. 80 semester dia kuliah. Lalu siapa dosen-dosennya? Ternyata dosen-dosennya kambing domba mertuanya. Bayangkan 80 semester kuliah di padang gurun. Maka kalau ditanya Musa kuliah di mana? Di Universitas Padang Gurun, Fakultas Kesabaran. Karena apa? Ketika kambing dombanya nakal, bandel, wah sudahlah melawan, Musa nggak bisa ngapa-ngapain karena itu bukan miliknya. Kalau kambing dombanya milik dia sendiri, nakal-nakal dia potong jadi sate sudah. Karena milik mertuanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi 40 tahun, 80 semester, bagaimana nggak sabar ketemu dosen-dosen yang hebat-hebat itu tadi. Nah, Yusuf 13 tahun di Mesir, berarti dia kuliah 26 semester. Saya tidak tahu, saudara kena berapa tahun? Kalikan 2, dibagi 2, itulah semesternya. Dan kalau keluar dari sini nggak pintar, terlalu. Ngerti maksudnya? Ya enggak, harus jadi pintar. Saya ulangi lagi, menunggu adalah hal yang paling tidak enak. Tapi percayalah, pertobatan akan memulihkan semuanya itu. Kalau pemerintah kita memberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat, kerjakan dengan baik, raih kesempatan itu. Hari-hari ini kita sedang menunggu pelaksanaan eksekusi 3 terpidana mati bom Bali itu. Jadi pagi saya diantar seorang hakim waktu kami ke bandara, terus kami diskusi masalah hukum ini. Nah, sengaja memang dari pihak-pihak tertentu mengulur-ulur ini karena sekarang sedang digodok undang-undang baru, apakah Indonesia akan tetap melakukan hukuman mati atau tidak. Nah, inilah kita ulur, orang Balinya marah. Sudah RUU pornografi, sekarang RUU ini mereka nggak rela kalau 3 mereka itu nggak dihukum mati. Ini diulur-ulur. Nah, kalau sampai itu sudah jadi undang-undang, mereka nggak dihukum mati. Nah, kalau mereka ada dihukum mati karena mereka juga masih muda, maka 6,5 tahun bisa bebas karena kan dapat remisi kalau Agustusan atau kalau mereka lebaran. Nah, ayo gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu dalam hidup. Maka itu selama menunggu